Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang semoga diberkahi Allah ini. Kita sama-sama diberikan nikmat taufik hidayah sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah untuk sama-sama beribadah dan belajar dan mendengarkan warisan kita Nabi Muhammad. Maka dari itu kita minta sama Allah berkat tempat ini, berkat waktu ini, berkat perkumpulan ini, agar kiranya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita kita semuanya dijawab oleh Allah, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Kita menjelaskan tentang sedekah sampailah kepada bab qadrus sadaqati wa nau'iha, kadar daripada sedekah dan jenis-jenisnya. Liyatasaddaq sahibul qalil min qalilihi wa sahibul katsir min katsirihi. Disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ashraf halaman juz 1 halaman 84 menyebutkan bahwa liyatasaddaq sahibul qalil min qalilihi, hendaklah bersedekah bagi orang yang mempunyai harta sedikit dia mampu. Wa sahibul katsir, sedangkan orang yang banyak hartanya min katsirihi, banyak sedekahnya juga. Jadi jangan terbalik, kadang-kadang kasihan wong yang sedikit ini sedekahnya lebih banyak ketimbang wong yang lebih kaya, lebih banyak hartanya. Maka orang yang sedikit itu maksudnya sesuai dengan kemampuannya dia. Kalau mampu segini, sedekahlah. Wong yang punya banyak, mobilnya banyak, rumahnya bertingkat, mobilnya Alfa, bininya 4, banyak dia duitnya. Sedekahnya sedikit, dia berapa? 2.000. Wong yang biasa-biasa, rumahnya biasa, nyewa, bedeng, dia sedekahnya 10.000. Kita jangan sampai kalah dengan orang yang tak punya lebih bawah daripada kita. Bagi kita seharian kita 100.000 itu kecil. Hari-hari berjajan 500-600 ribu berjajan bisa contoh. 100.000 baginya 50.000 dikit, sedekah dengan 50.000 100.000. Kalau bagi dia 100.000 itu berat, mahal. Hari-harinya dia mampu belanja rumah tangga 50.000. Aku nak keluar 100.000 tak kuat. Aku mampu berapa? 10% juga 5.000. Ini sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing individualisme ya. Maka jangan dipaksakan mau yang tak punya duit banyak, apalagi mau banyak utang. Aku dibiar ustaz baca lalu tak banyak sedekah. Sedekah boleh, tapi utang lebih didahulukan. Penting. Ja'at imra'atun yawma ila Imam Ulays bin Sa'ad radhiyallahu anhu bi ina'in saghir tatlubu minhu fihi asal. Suatu kali ada perempuan datang kepada Imam Ulays bin Sa'ad. Ini Imam Ulays ini orang yang gemar sedekah sama ahli ibadah. Ini Imam Ulays.
bin Sa'ad radhiyallahu datang ngawak wadah kecil. Kenapa dia minta untuk anaknya sakit, minta madu? Karena kata dokter mau minta madu, mau cari madu untuk anak yang sakit ini. Dia datang ke Imam Lir ini dia kayu ahli ibadat, ahli sedekah. Kalau aku datang Imam Lir ini pasti tinjuk kata dia. Karena anak-anak sakit atau berhajat minta madu kepada beliau. Waktu ada zauji marid, bukan anaknya, zauji suaminya sakit. Inna zauji sesungguhnya suami aku lagi sakit. Wala fa'amara laha al-imam birawiyatin mala'atin bi asalin. Maka imam ini ketika dengar ada perempuan diminta sama dia, minta ngawak warna kecil, mungkin bagi kita mungkin mangkok kecil, mangkok cukupnya minta untuk berapa laki-laki ini. Ketika melihat hal tersebut, Imam Lir balik ke rumahnya, dia bawa jerigen penuh dengan madu. Apa kata perempuan itu? Innaha talabtu qadahan saja, dan aku cuma minta sedikit banyak. Kenapa tidak banyak? Apa kata Imam Lir bin Sa'ad? Innama talabti ala qadriha, kau minta semampu kau kecil. Semada kau mampu kau mintanya. Wa nahnu atainaha ala qadrina, dan aku menunjuk semampu aku. Nah ini kemampuan aku menunjuk kau sedikit madu. Jadi kita kalau ada orang minta sama kita, maaf, minta ke rumah kita betul. Ada bagi putih. Kita juga di belakang kita ada banyak makanan. Tawari yang lain. Tambah kopi dah, tambah teh. Itu masalah. Soda kok, kalian baik. Nak kopi dah, nak teh dah, nak makan dah. Apalagi kawan kita lupa, minta saya banyu minum. Kalau banyu dingin, apa nak banyu biasa? Apa nak pakai es? Apa nak sayur? Tak apa, kita punya di belakang. Selagi kita mampu. Ada apa di belakang? Mata kopi, kata gula dan mungkin sampai ke kopi pahit. Dia banyak banget semampu kita. Ini uang yang paling bahaya ya. Semampu dia ambilnya apa? Jualan uang yang minta sama kita yang terbaik kita punya. Tapi jangan dipaksakan semampu kehidupan kita. Tak boleh pula kita sulit sama diri kita ya. Sampai-sampai kita ada nafkah duit ini untuk makan anak istri kita. Lalu kita sedekah terus mereka tak makan, salah juga kita. Ini hal yang salah. Mengedepankan sunnah dibandingkan wajib, padahal nafkah untuk istri, anak adalah suatu hal yang wajib. Tiga. Nadarot imra'atun li Syekh Abu Bakar bin Salim bin Ahmad mudjil ta'am. Suatu kali ada perempuan nazar nak ngejok makanan sedikit. Taruhlah kita ini gorengan pisang. Nak ngejok Syekh Abu Bakar bin Salim. Faja'at bihi wa waqafat tahta baitin. Dia pun datang nawan makanan sedikit ini, berhenti di depan pintu rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, lalu mengetuk rumahnya. Wa qala li ba'dil khadam. Dia pun berkata kepada pembantu Syekh Abu Bakar bin Salim, "Khudh hadha wa a'tih sayyid Syekh." Nih, ambillah ini makanan sedikit ini dan kasih gelas sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Fa'arad anha al-khadim. Pembantunya ditolak oleh pembantunya. Kata pembantunya, "Inna Syekh Abu Bakar laisa muhtajan ila ta'amika hadza." Syekh Abu Bakar bin Salim tak perlu makanan kau ini buat apa? Makanan kau ini buat apa? Dia kaya. Wong dia hebat rumahnya be. Jangan itu rumah kau tingkat di bawah kata hebat, jangan itu. Buat apa kau ini hebat? Makanannya banyak. Buat apa makanannya sedikit ini? Kata pembantunya. Wa hadhihi al-qawafil taru ada. Makanan deh, kata dia al-qawafil. Makanan deh. Ini apa geder pada atau geder itu masak nasi galon besar. Tiap hari keluar dari rumahnya Syekh Abu Bakar Salim. Tidak perlu makanan sedikit berapa. Pankasar fatulha. Kecil perasaan hati di wanita itu. Apa bahasa wanita itu? Kecewa. Apa bahasa Indonesia? Bahasa Palembang. Tidak ada lagi. Apa yang bahasa itu? Ceneh hati aku ya Allah. Nak hancur kita tolak kopi. Nak hancur kita tolak kopi. Perasaannya tidak lupa sakit hati dan dia. Fakushi fasenya Syekh tahu
Syekh Abu Bakar mendengar itu dari ujung. Dengar, ditolak, boleh nak kerja ke BN. Fakharja wa binafsi, cepat-cepat dia keluar, dia kejar nih ibunya tadi. Wa qabila ma'atan bihi, terus dia minta apa yang dia mau dikasihkan oleh ibu ini tadi. Wa syakaroha, itu bersyukur, terima kasih. Wa adzabaha wa da'alaha hatta rabi. Kemudian dibalas sama dia dan didoakan sampai dia minta maaf. Minta maaf, pembantu aku tahu, bla bla bla, tidak aku terima makanan antum yang sekecil ini. Wa adabal khamil, dan dia marahi perempuan yang pembantu yang menghardik orang yang tak kasih. Pelajaran nih, pelajaran. Sekecil apapun kebaikan orang yang diberikan kepada kita, jangan kita berlaku. Jangan ditolak. Mengkecil, sekecil apapun itu, kita ngajak, terima. Makanan terima. Khususnya makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, acara akikah, jangan ditolak. Kenapa inti daripada acara boyko ini makan? Ini ada orang undang kita acara akikah sama pernikahan, wajib kita datang. Apalagi khususnya pernikahan, karena hak muslim kepada muslim yang itu salah satu ibadah aja. Kalau dipanggil acara pernikahan atau akikah, wajib datang. Kenapa? Intinya makan. Walimah itu di Arab, saya tinggal 6 tahun di Arab, kuliah S1. Acara pernikahan di Arab itu tidak seheboh dan seribet di Indonesia. Di Indonesia ribet, nikahnya ribet yang betul. Ribet betul. Di Arab macam mana acaranya? Hadir di acara dia, di aula rumahnya dia. Sembari nunggu jamaah dari keluarga sama tetangga hadir, mereka baca qasidah, puji-pujian lah. Qasidah ya baca qasidah lah, baca qasidah. Sudah sekiranya tamu lah ngumpul galau, keluarga besan, keluarga pengantin datang galau, dia hadirkanlah pengantin laki-laki. Perempuannya mana? Tak boleh campur. Betinanya tak boleh duduk sebelah lanang. Ini syariat yang benar, di pernikahan yang benar. Lanang tak boleh campur. Di mana? Di belakang, di dalam. Tidak ditutup bersama lanang. Di sini duduk lanang kan. Mulailah prosesi pernikahan. Ijab dan kabul. Sudah selesai ijab dan kabul, doa dia. Sah-sah kalau doa, sudah doa pun makan, tak makan. Ada acara lain. Kita ni membalas mampu. Tak tahu yang kantor lagi ke ini. Ada tahan lagi kantor. Kantor lagi ke, tahan lagi kantor. Kita acara orang dah lama-lama. Tak lama-lama. Makan, habis makan baliklah. Itulah waktu untuk pengantin. Ini kita belum sesi foto. Foto keluarga. Ngantri yang foto ni salaman. Ngantri. Yang foto ngantri. Belum lagi oleh tukang make up-nya ni. Make up di bocor. Ya Allah. Kadang-kadang ada pun seperti itu. Kenapa ada? Ada bangsa tidak seperti itu, tidak ribet itu. Tidak ada ribet pernikahan, tidak ada ribet. Nah, intinya nih ngajak uang makan. Akikah intinya ngajak uang makan. Apa itu? Kalau anaknya betina, kambing siko, anaknya lanang, ambil dulu. Dibagi kenapa? Udah kenapa? Rasa syukur. Tidak boleh makan lebar. Udah makan. Makan intinya. Apa yang disuguhkan wajib dimakan. Makanya kalau kita tidak diundang acara akikah sama acara pernikahan, tidak diundang, kita masuk dan makan hukumnya haram. Ulama fikih sepakat. Aku keluarga usah, adik aku, meskipun adik kan, kalau dia tidak undang kan, kok haram makan. Ya benar. Ini hukum fikih sepakat ulama. Akikah gitu juga. Kenapa? Khusus kalau undangannya. Kalau kita diundang, ngomong. Datang, nanti sama ini izin ya, nah dia oke, dia terima, marhaba, halal makanan. Maka kalau kita tidak sempat makan, kita bungkus. Kenapa? Karena inti daripada acara itu makan, sodakohnya makan. Makanya masing-masing kita hadir acara seperti ini. Kalau dia diundang, jangan. Dan hargailah diri kita. Bagaimana cara menghargai diri kita? Kalau kita tidak diundang, jangan tahu apa pada undangan. Jangan. Kalau dah diajak ngomong, jangan tanya, mampu tak ajak aku. Jangan minta ajak kalau kau tak diajak.
kumpulan kawan kita jalan, kita lagi aja cara menghargai diri kita. Ya sudah. Cara menghargai, jangan tanya minta ajak sama dia. Menghargai diri kita. Kalau ada orang cara guru ada diajarkan cara menghargai diri. Jadi kalau ada kawan kita ngobrol, dia asik kita datang, dia udah asik lagi, jangan duduk situ berlari lah. Pergilah. Kenapa? Kehadiran engkau tidak diharapkan. Mungkin dia ada obrolan dia asik, rahasianya dia. Ini yang penting nih. Coba-coba kawan-kawan duduk situ, tiba-tiba kok ketawa lagi. Lari, hargai diri kita. Kenapa dia tidak mengharapkan duduk dari kita? Ini penting. Dalam pergaulan ini namanya sedekah untuk diri sendiri. Menghargai diri sendiri adalah sedekah. Tak diajak uang, kan? Minta aja. Terus kalau kita diajak uang last minute, mendadak, jangan datang. Last minute. Misal, kenapa kita ini dijadikan bangsa yang menghargai diri? Nah ini cara itu buah yang ngajari ilmu benar-benar tentang kehidupan. Lantaran kenapa kau tempat saya? Ketika kau melek, kau tak bakal menyenangkan diri kau. Kenapa? Karena bukan kau yang dibutuhkan untuk pergi bersama mereka. Kau cuma sekedar mengisi kekosongan, sekedar mengisi kekosongan. Nah, itu dah lemah. Dijadikan sekedar mengisi kosongan. Ini tidak menghargai diri kita. Menghargai diri kita adalah bentuk saudara. Nah seperti Syekh Abu Bakar, perempuan menghargai perempuan itu adalah bentuk sedekah. Jadi mau kerja apa Ben? Di jalan mau kerja gorengan singkong, Bek, meskipun kita tak makan, Bek dulu. Kakek balik rumah, jauh ke siapa mau lain. Jangan sampai orang itu tahu. Kenapa? Menghargai. Menghargai adalah sedekah. Kadang-kadang begitu juga ketika kita ditawari mau minum makanan, cicip walaupun sedikit, menghargai itu adalah sedekah. Di rumah gua, cicip kembali banyak aqua khususnya menunjuk tahu deh, banyak aqua yang cocokan bekam. Ya, jangan tidak dihabiskan banyaknya. Minum. Kadang-kadang mau cuma numpang seruput deh, jangan minum lagi. Wah tidak mungkin minum bekas kita, dibuang jadi mubazir. Bagaimana cara kita? Imam habiskan, kalau tidak terhabiskan, bawa bayinya bawa balik, minum, habiskan dikit-dikit buang. Ini cara menghargai orang. Ini ketika kita menghargai orang, orang akan menghargai kita. Bagaimana kita minta dihargai tak kala kita tidak pernah menghargai orang lain? Jika kita telah menghargai orang lain, lalu orang itu tidak menghargai kita, berarti orang itu tidak punya harga. Ini bagi kehidupan kita untuk melakukan penghargaan kepada sekecil apapun itu. Kenapa? Karena menghargai orang lain itu adalah bentuk sedekah. Karena Abdullah bin Umar kathiran ma'itaqara bima yujibu istahsinuhu min malik. Adapun Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Sayyidina Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar. Jadi hartanya banyak, berlimpah untuk baik habis sedekah. Dan kalau dia sedekah, dia menunjuk yang terbaik daripada sedekahnya. Dia menganggap sedekah itu sama seperti zakat. Itu kalau zakat beras, zakat beras. Kita biasa makan capatin. Merek apa lah, beras capatin memang itu Mr. Boki lah. Biasa makan itu. Tiba-tiba kita beli beras yang tuan Pak. Ini sedekah sama cak hamil dan mobil. Ingat itu. Tidak diterima oleh Allah. Kewajibannya gogor tanam, tapi pahalanya tidak diterima oleh Allah. Amalnya diterima Allah. Apa yang kita makan bentuklah. Makan capatin beras, keluarkan zakat capatin. Kalau kakek sedekah, biasa makan apa? Aku dikit banyak utangmu, nanti aku rugi. Astagfirullah. Nah ibadah masih pengen rugi. Kalau rugi tak usah buat acara. Kalau biasa kau makan, kasih kepada orang apa yang kau makan. Ingat itu. Berilah orang lain apa yang kita makan. Beras capatin, keluarkan capatin, Mr. Kopi, keluarkan Mr. Kopi. Sesuai dengan apa yang kita makan. Nah ini beliau Abdullah bin Umar dia akan memberikan sedekah dengan terbaik apa yang dia punya. Walamma arafa ariqahu min dzalika kanu yuduna ala ta'ah wa ilazimuna masjid bi'atikum. Maka ada salah satu pembantunya ini, budaknya Abdullah bin Umar ini.
Untuk supaya dia dibebaskan, dia ngalem. Caper Pak, caper apa nih? Cari perhatian sama Abdullah bin Umar. Rajin ke masjid, rajin ibadah, biar dibebaskan. Fagila lawinna yakdamunaka. Terus dikatakan orang lain, ya Abdullah bin Umar, ini hamba kau ini, dia melakukan rajin sholat, rajin taat, campur sampai biar dia terpacak dibebaskan. Dia tipu kau. Faqala man khada'ana bila ittakhadna lahu. Barang siapa yang dia ini menipu karena Allah, maka dia akan ditipu. Ya kita tidak boleh tipu, kita bakal ditipu. Ingat itu. Barang siapa suka menipu, suatu saat dia akan bakal ditipu. Wa kana indahu jariyah yuhibbuha faqala la inni sami'tu Allah ta'ala lan ta'lamu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Sampai-sampai ada seorang pembantu, budaknya perempuan cantik, dan dia sebenarnya pengen menikahi perempuan ini karena istrinya sudah tidak ada, dia pengen menikahi perempuan ini. Maka perempuan ini berkata kepada Abdullah bin Umar, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat Allah surah Al-Imran ayat 92. Apa kata perempuan itu? Tidak akan pernah diterima kebaikan pahalanya kecuali dia menafkahkan, mensedekahkan apa yang ia cintai. Sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar mencintai perempuan ini, pengen hendak dinikahi. Karena mengamalkan ayat ini, dia sudah kau gila, kau bebas. Terus apa? Fa'antihumroh, kau bebas. Kemudian selain bebas, dinikahinya sama orang lain. Dijual mahal, dijual malam pengantin, dijual untuk acara pernikahan kecil. Subhanallah. Kalau kita masalah wakala laula anni la aqulu fi syaja'atuhu lillah la taqabbal. Kalau saatnya aku tidak dengar ayat dari dia ini, dia minta itu, maka aku pengen sebenarnya menikahi dia. Tapi lebih aku cinta kepada Allah, maka aku bebaskan, aku sedekahkan, aku bantu dia menikah. Wa kana nafi'a radhiqa fa dafa'a 10,000 dinar. Lalu Nafi', pembantu dia yang dinikah sama perempuan yang cantik ini, dikasih berapa? 10.000 dinar. 1 dinar itu 1 gram emas. Berapa 1 gram emas sekarang? Hah? Iya. 1 gram emas 1.500.000 dikali 10.000. 1.500.000. Masya Allah. Mencoba bantu 1.500.000. Faqala lahu Hasim bin Muhammad. Maka berkata Hasim bin Muhammad kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, fama taqdir antabi. Kenapa kau tidak kalian jual baik? Kenapa malah kau merugi? Pembantu kau itu 9.500 juta. Fahalla ma huwa khairun min dzalik wa hubbul wajillah. Maka aku pengen dapatkan ridho Allah, bukan ridho dunia. Nah kita belum mampu gitu ya Allah. Cuma kita sikap dan pelajaran kita dapat, apa yang kita keluarkan, tunjukkan, sedekahkan kaki untuk amal ibadah, zakat, sedekah, kita minta apa yang bisa terbaik kita lakukan dengan niat yang terbaik. Sampai sini ada yang tanya, kenapa masanya akan berubah lagi? Ada yang tanya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, masih bingung dengan ungkapan pernah sedekah dan sombong, ada orang sombong itu sedekah. Apakah itu benar dan gimana pencerahannya? Ungkapannya al-kibru alal mutakabbirin shadaqah. Sombong kepada orang yang berbuat sombong itu adalah sedekah. Apakah betul ungkapan ini? Betul. Jadi kalau ada orang sombong sama engkau, maka apa yang harus kita lakukan? Di dalam psikologi namanya silent attack. Silent attack itu bagaimana? Dia sombong, dia sombong. Kalau kau akui nama sombong. Kalau kau sombong diam kan? Caca kata, jangan hargoi kesombongannya dia. Kenapa? Semakin nyombongkan diri dia.
Wong sombong kan gila perhatian orang lain. Jangan kau kasih perhatian. Ini namanya silent attack. Ini namanya sodako. Kenapa? Ngajarin dia supaya tidak sombong. Ini namanya sodako. Jadi kita jangan membantu orang sombong untuk sombong lagi. Dia sombong dia tenang. Gak usah diakui. Kenapa? Wong sombong itu minta aku minta penghargaan sakit Pak. Minta penghargaan ini sakit. Minta dia berjingok. Hebat. Kadang-kadang tak kate dia atur biar baca kepuasan batin dia dengan dijingok orang lain. Nah ini sifat sombong yang seperti ini ya. Kalau kita diam kerja jangan dia perhatian. Kenapa? Dia akan belajar, dia akan sakit dia. Kenapa? Wong yang sombong kalau dia omongin tak bakal dengar. Tak bakal dengar. Bagaimana caranya melawan orang sombong ini? Dengan sedekah, tidak memberikan perhatian kepada dia. Kalau dia sombong, kita iya kan tambah hebat dia sombong. Iya. Wah, aku terus, aku nih sombong. Nah, bagaimana cara silent attack? Bagaimana silent attack? Diamkan baik. Everybody knows. Semua orang tahu sudah. Yes. Oke lah. Ya kan? Stay on your behind lah. Tetap tadi di belakang. Kenapa? Sombong. Gitu ya. Lagi apa ini? Dan lagi. Nah, akhirnya ya. Tukar rekam namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini di luar ini tentang ibadah. Masalah kunut Ustaz. Iya, tapi apabila kita sholat subuh tapi masbuk kan waktu rakaat kedua kan kita rakaat pertama kan Ustaz ya, di rakaat kedua itu kita sudah kunut gitu. Terus rakaat keduanya ini kan sunat muakkad Ustaz ya. Apakah harus kunut lagi gitu? Makasih Ustaz. Kunut yang pertama iktidah imam wajib. Kunut yang kedua sunnah. Malah kuat kunut yang awal. Kenapa? Ngikutin imam. Gak boleh kita sujud duluan imam lagi kunut. Gak boleh. Kenapa itu takhalluf? Karena dia mendahului perbuatan imam. Imam pemimpin, kamu mendahului. Jadi kalau imamnya kunut, ya kita melak kunut. Yang kedua Ustaz, aku kunut lagi tak? Sunnah hukum nak kunut lagi, tidak sudah. Dan sholatnya tetap sah. Lagi berangkat lagi. Ini Ustaz, saya bertanya itu Ustaz. Nah, bertanya ini masalah konteksnya dalam sedekah. Itu ada perbedaannya antara sedekah dalam bentuk sombong dengan riya. Tolong jelaskan. Kasih sombong itu. Sedekah yang sombong dan riya. Iya, bedanya. Nah, tahunya cak mana? Contohnya Bu. Sombong dan riya itu ada di hati. Tidak bisa kita judgement oleh orang lain. Sombong dan riya tidak tahu kita. Dia pakai banyak uang. Apakah kita langsung nyatakan dia sombong? No, don't judge book by its cover. Jangan sampai kita menghukumi buku hanya sekedar covernya baik. Itu belum tentu hatinya dia. Bagaimana Ustaz sombong itu? Sombong yang jelas sombong itu nih. Sombong dibilang seperti ini. Ada sebuah acara yang pernah saya ceritakan itu. Ketika orangnya sedekah, dia akan nyebut namanya dia. Dia sombong. Misal contoh saja. Pak Insoni 100.000, Pak Budi 100.000, Pak Hamsir 200.000. Sebelahnya ngomong kawan kamu nih nyebutkan nama kalau sombong. Hamba Allah 400.000. Nah aku harus hamba Allah 4.000. Ini sombong sama Pak. Nah jadi contoh. Ya dah contoh. Kita tak tahu Pak isi hati wong benar. Atau wong ngejok bagi-bagi makan di jalan. Futur biasanya puasa futur, iftar. Ya sekarang berbuka puasa itu. Wong bagi-bagi kan. Apakah kau bisa sombong dan bagi-bagi depan umum? Tak tentu.
bisa ngejudgment? Siapa yang bisa ngejudge hati orang? Nggak tahu. Jadi antara sombong atau indahnya itu diri dia. Tapi kecilan sombongnya mungkin ada. Caranya cak tadi. Terus kalau sodako, aku nak sodako. Nah ini jelas sombong pak. Oh sodako itu, aku nak sodako 5.000. Kau kenapa? Kau beli itu sombong. Ini baru sombong. Sodako tiba-tiba sudah kerja selesai. Sodako tempek aja pak. Allah punya mana no? Masjid ini aku nah yang ngejuk PLN itu. Wah sombong. Ini kalau masjid hari ini kalau aku tak bayar ke Bandungnya tuh tak tewodo masjid ini. Sombong. Sombong itu jelas dari mulutnya sombong. Itu kalau tak bayar listrik al-jihad tak jalan listrik ini. Contoh ini sombong jelas sombong. Itu kamu nak tahu kan? Karpet yang di masjid itu kalau ini. Ya sombong. Jelas ya contoh ini jelas sombong. Jadi sombong hanya di hati ya antara dia dan Allah. Jadi kalau dia cuma sekedar bagi-bagikan makanan di jalan, apakah kita langsung bilang sombong? Tidak. Sampai kejiwaannya sifat watak aslinya untuk menunjukkan amal ibadahnya. Asal. Ada lagi? Cukup. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kita baca al-Fatihah dengan niat yang sama sebagaimana majelis kita Al-Fatihah. Wala